Jumat Agung buat aku adalah sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan menjadikan kita pemenang. Makna Jumat Agung bagi saya adalah mengajarkan kita tentang kasih serta pengampunan dan sebagai awal hidup kerohanian yang baru bersama Yesus yang telah menebus dosa umat manusia. Makna Jumat Agung buatku adalah Jumat Agung menjadi lambang pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar dan juga menjadi bukti cinta Tuhan Yesus yang sangat besar untuk kita semua. Makna Jumat Agung bagi saya adalah pengorbanan Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib karena cintanya yang besar dan untuk menebus dosa manusia agar kita diselamatkan. Makna Jumat Agung buatku adalah pengorbanan Anak Allah yang tunggal yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosaku, dosamu, dan dosa kita semua. Makna Jumat Agung bagiku adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus segala dosa manusia. Itu adalah kasih terbesar yang Tuhan berikan untuk kita. Menurut saya, Jumat Agung adalah hari Jumat sebelum Minggu Paskah, peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus dan penyaliban Tuhan Yesus Kristus dan yang wafatnya di Golgota. Makna Jumat Agung bagiku adalah keselamatan bagi umat berdosa yang mau percaya kepadanya. Sebagai bukti cinta kasih Allah dan kepedulian Allah kepada umat manusia. Makna Jumat Agung buat aku itu peristiwa Tuhan Yesus menyelamatkan umatnya, termasuk aku. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Oke, shalom teman-teman. Shalom. Nah, hari ini adalah hari Jumat Agung. Tadi sebelumnya kita udah nonton video dari beberapa teman-teman kita yang menjawab apa sih Jumat Agung bagi kalian. Nah, sekarang yang ada di rumah, coba ada di dalam hati kalian, coba pikirkan, apa sih arti Jumat Agung buat kalian itu? Jumat Agung adalah pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa, karena kasihnya Tuhan yang sudah mau rela mati untuk menebus kita dari maut, menyelamatkan kita, dan menghapus segala dosa-dosa kita. Mari kita saat ini datang di hadapan Tuhan dan kita mau memuji dan memuliakan namanya, sebab kasih-Nya sangat besar, lebih dari segalanya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamat aku dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus, Kau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Mari kita lebih lagi datang di hadapan Tuhan dan kita bersama memuji muliakan nama-Nya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamat
menebus setiap kami dan membangkitkan kami ya Tuhan. Kau yang telah menghapuskan segala dosa-dosa kami. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sungguh luar biasa dan Kau adalah Allah yang sungguh baik buat setiap kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Pengorbanan Tuhan melalui penebusan karya salibnya merupakan karya yang sungguh besar, karya terbesar di dalam setiap kehidupan kita. Kasih yang terindah, hati mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan bersama hati yang terindah, hati yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
yang sudah rela mati. Dan sungguh pengorbanannya luar biasa. Setiap kehidupan kita merasakan bahwa kasih Tuhan itu selalu baru. Tetapi setelah kita merasakan kasih-Nya, apa yang dapat kita berikan buat Tuhan? Apa yang mau kita berikan buat Tuhan sebagai balasan atas karya penebusan yang begitu luar biasa? Kasih-Nya sungguh besar, dan Dia adalah Tuhan yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar, Tuhan.
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Dia tidak buat sesuatu yang setimpal hukuman mati. Jadi dia hanya dicambuk dan dibebaskan. Kau wajib melepaskan seorang tahanan waktu perayaan ini. Lepaskanlah Barabas. Ya. Barabas. Dan bunuhlah orang ini. Bebaskanlah Barabas. Salibkan dia. Ya, salibkan dia. Kau, cambuk dia. Apalagi yang engkau tunggu, Pilatus? Salibkan dia. Hukum dia. Salibkan dia. Ya, Yesus. Hukum dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Kenapa kau menyiksa dia begini? Salibkan dia. Hukum dia. Tinggalkan dia. Dia itu Mesias. Hukum dia. Bunuh dia. Salibkan dia. Dia tak buat apa-apa. Hukum dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Hukum dia. Hukum. Hukum dia. Salibkan dia. Hukumkan dia. Salib dia. Angkat dia. Tetapi mereka terus menjerit-jerit supaya Yesus disalibkan. Salibkan dia. Hukum dia. Maka Pilatus menjatuhkan hukuman mati ke atas Yesus dan melepaskan Barabas, seorang pemberontak dan pembunuh, lalu menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mundur. Mundur ke belakang. Mundur. Pergi dari sini. Jangan dekat dia. Mundur. Mundur. Pergi dari sini. Lepaskan tempat ini. Keluar. Kau ke tepi. Jangan bila kusuruh. Berdiri. Berdiri. Kau? Siapa namamu? Simon dari Kredit, Tuan. Mari ke sini. Kutung tali itu. Kau angkat dia. Cepat jalan. Mundur. Kami menangisi Tuan. Minumlah ini. Minum. Minumlah Tuan. Hai perempuan Yerusalem, jangan menangisi aku, tapi tangisilah diri sendiri dan anak-anakmu.
Sebab jika perkara begini terjadi ketika kayu masih hijau, apa akan terjadi ketika ia kering? Tuhan tolong Tuhan. Tuhan akan bantu kamu. Bangunkan! Kau ketukkan pusaka itu. Longgarkan tali. Ampunilah mereka, Bapa. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Dia telah menyelamatkan orang lain. Biar dia menyelamatkan dirinya. Ya, selamatkan dirimu. Jika kau Mesias, turunlah dari salib itu. Tunjukkanlah kami mujizatmu. Ini bukan coba biasa, ini coba ajaib. Lepaskan. Ini milik saya. Jangan Ini milik teriakkan. saya. Ini milik saya. Begini. Ini milik saya. Mari kita main untuk mendapatkannya. Mari kita. Mari. 1, 4, 5, 4, 4. Kau yang bertua. Kau mau buat apa dengannya? Kepala Yesus tertulis, inilah Raja orang Yahudi. Selamatkan dirimu jika kau raja orang Yahudi. Adakah kau Mesias? Selamatkan dirimu dan kami. Kau tidak takut Tuhan, dia menerima hukuman yang sama seperti kamu, tapi dia tidak bersalah. Ingatlah aku Yesus, apabila kau balik sebagai Raja. Aku berjanji padamu, hari ini kau akan bersamaku di Firdaus. Ketika itu hampir tengah hari, lalu kegelapan meliputi seluruh negeri itu selama 3 jam. Tirai yang Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. apabila ketua askar melihat apa yang terjadi, dia memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Pasti
dia ini orang benar. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa mempersiapkan diri di dalam ibadah secara online untuk Tunas Remaja. Dan mari kita berdoa membawa kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan izinkan kami untuk bersama-sama beribadah secara online di tengah-tengah kondisi bangsa kami, di tengah-tengah kondisi seluruh dunia yang mengalami wabah virus corona. Tetapi hal ini tidak mengurangi semangat kami untuk berbakti kepada Tuhan di dalam ibadah khusus Jumat Agung. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami meskipun kami ada di rumah ataupun dimanapun kami berada. Saat kami mendengarkan berita firman Tuhan dalam ibadah di Jumat Agung, kiranya Tuhan memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita hari ini bisa bersama-sama beribadah secara online, terkhusus untuk anak-anak Tunas Remaja yang ada dimanapun Anda berada, di tengah-tengah kondisi yang kurang baik dengan terjadinya wabah corona terkhusus di Indonesia. Tetapi tidak mengurangi kita untuk berbakti kepada Tuhan di ibadah Jumat Agung yang kita rayakan pada hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan tentang pengorbanan yang sempurna. Kenapa saya katakan dalam tema khotbah ini tentang pengorbanan yang sempurna? Karena tidak ada di dalam kehidupan dunia ini yang sanggup menyelamatkan secara total dan menyeluruh. Hanya Yesuslah yang sanggup melakukan. Makanya tema ini saya ambil pengorbanan yang sempurna yang terdapat di dalam Kolose 1 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Demikian bacaan firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan mengapa ada penebusan, mengapa ada penyaliban, kita melihat secara langsung perjalanan kehidupan hidup manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam, Tuhan inginkan kehidupan yang Dia ciptakan itu sungguh amat indah. Tuhan ingin bergaul karib, Tuhan ingin berfellowship, Tuhan ingin senantiasa ada bersama dengan manusia. Tetapi yang terjadi adalah ketika manusia mengikuti bisikan hatinya dan juga pengaruh daripada iblis yang dalam waktu itu berbentuk ular, yang terjadi adalah manusia mulai hidup di dalam dosa, sehingga yang terjadi adalah hubungan antara Allah dengan manusia semakin jauh, dan itu menyebabkan manusia susah untuk ketemu dengan Allah karena merasa takut, karena merasa bersalah, karena merasa apa yang dialaminya itu sungguh memalukan di hadapan Tuhan. Yang dikatakan dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau di dalam Yesaya mengatakan bahwa karena dosamulah engkau jauh dari Allah. Dan dari semuanya itu Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan inginkan mereka tetap ada di dalam Tuhan, tapi manusia semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Hingga Tuhan mengirimkan para nabi, tapi para nabi tetap dibunuh. Mana nabi memberitakan tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pengampunan Tuhan, berkat Tuhan, tapi mereka semua dibunuh, mereka semua dibinasakan karena ketidakpercayaan. Sehingga hal itulah yang menyebabkan bahwa
apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada manusia gagal karena ketidakpercayaan. Ternyata kuasa dosa yang menguasai manusia itu begitu kuat, itu begitu dahsyat, sehingga berita kebenaran itu hilang, tersingkir dari kehidupan manusia. Namun ketika kita belajar dari perjalanan kehidupan manusia, Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan tidak ingin manusia binasa. Sudah banyak cara yang Tuhan lakukan melalui nabi-nabi, melalui para imam-imam. Semua ditolak. Makanya Tuhan mengambil inisiatif hanya dengan dirinya, yaitu mengutus anaknya untuk datang ke dalam dunia, untuk memberitakan kabar keselamatan, untuk mewartakan kabar berita baik, yaitu di dalam Yesus Kristus. Namun yang terjadi adalah semua orang tetap tidak bisa menerimanya, tetap tidak bisa memahaminya. Oleh sebab itu, kita perlu memahami kenapa dia mau datang ke dalam dunia. Kita harus memahami kenapa dia mau mati buat kita. Kita akan memperhatikan klip yang akan kita lihat supaya kita bisa mengerti apa maksud Tuhan dari semuanya itu. Kita perhatikan klip ini. You. Look at your eyes. Look at them. Speckled, colorful, each one unique. And I created every one of them. I created everything, the universe, and you. I gave you your personality. I made you pure, complex. And every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for? I don't want you to die. I created you, not to be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins. And they have a cost. Someone has to die, you or me. So I took on your sin and traded in my life for yours. And I died in your place. Because I love you. Then
life. Rely on me. I will forgive you and give you eternal life. I love you. And I did all of this to have a relationship with you. Will you follow me? Ketika kita telah melihat klip ini, apa yang menjadi respon kita? Bahwa kematian Kristus, penyaliban Kristus adalah sesuatu yang penting buat iman kita. Sebab oleh salib yang ada itu, semua dosa dihancurkan. Semua kutuk dihancurkan. Ketika salib itu, ketika Yesus di dalam salib itu, Dia sedang menyelesaikan urusan yang berabad-abad. Jadi setiap orang yang mau menerimanya, dosanya diampuni. Mengapa hal itu terjadi? Ya, sebab Tuhan punya kuasa. Dan itu sudah dinubuatkan bahwa hanya oleh darah Kristus, hanya oleh penebusan Kristus, hanya oleh kasih Tuhan di atas kayu salib itu, semua dosa tanpa terkecuali dibinasakan, dihancurkan, dan yang terjadi adalah kemenangan. Cuma syaratnya adalah setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan binasa. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Artinya apa? Yesus sebagai tempat di mana salib adalah tempat di mana semua orang berpusat kepada Yesus, yang tujuannya adalah bahwa melalui salib itu kita diperdamaikan dengan Allah, kita dipersatukan dengan Allah, kita dijadikan utuh lagi. Yang kemarin, yang dahulu kita bermusuhan dengan Allah, seperti apa yang saya sampaikan di depan tadi, kita dijadikan satu. Jadi kita tidak ada jarak, kita tidak ada satu tempat yang memisahkan kita, tetapi kita sedang menjadi satu. Kita diperdamaikan dengan Allah. Oleh sebab itu, teman-temanku, percayalah bahwa ketika kita beribadah di dalam Jumat Agung ini, kita sedang diperdamaikan. Dan apa yang Tuhan sudah lakukan, bahwa melalui salib Kristus, kita yang dahulu sebagai orang berdosa, kita yang dahulu sebagai orang yang dikatakan sebagai orang yang harus mati, sekarang dibenarkan. Jadi tidak ada tuduhan lagi, kamu bersalah. Tidak ada hati nurani, aku tidak akan bisa ketemu dengan Tuhan. Sekarang kita dibenarkan. Apa dibenarkan? Artinya kita tidak punya tuduhan lagi sebagai orang berdosa. Kita sudah dimenangkan, kita sudah dimerdekakan. Oleh sebab itu, teman-temanku, Jumat Agung ketika kita merayakan penyaliban Kristus, pengorbanan Kristus, mendamaikan kita dengan Allah dan membenarkan hidup kita, dan kita memperoleh kekekalan. Itu jaminan yang harus kita pahami. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan setelah kita mengerti penebusan Kristus? Yang perlu kita perhatikan adalah sekarang engkau harus belajar taat kepada Tuhan yang telah mengampunimu. Engkau belajar hormat kepada Tuhan. Jadilah pelaku firman. Jadilah saksi Kristus. Ceritakan bahwa Kristus telah menang. Kristus telah menebus setiap dosa kita. Jadilah saksi. Teman-temanku, jangan diam. Engkau telah ditebus. Sekarang waktunya engkau menjadi saksi bahwa
apa yang sudah kita katakan dalam diri kita adalah bahwa pengorbanannya itu sempurna buat kita. Tidak ada cacat celah. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menggantikan semuanya itu. Kekayaan kita, ketenaran kita, kehebatan kita, tidak ada yang menggantikan. Oleh sebab itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Di akhir dari renungan ini, saya ingin katakan kepada kita sekalian, belajar taat kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Bawalah orang kepada Kristus supaya untuk dimenangkan. Sebab kasih setia Tuhan terbuka untuk kita sekalian. Mari kita akan bersama-sama merenungkannya dengan mendengarkan pujian pengorbanan yang sempurna. Tuhan memberkati kita sekalian. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur.
buat kasih setiamu, buat pengorbananmu, buat karya salibmu, dengan pengorbananmu yang begitu sempurna buat setiap kehidupan kami. Kami telah bersekutu bersama di hadapanmu, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Biarlah kami bisa benar-benar mengerti akan arti penebusan karya salibmu di dalam setiap hati kami. Dan kami mau percaya buat setiap rancanganmu yang indah buat setiap kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Hari-hari lepas hari kami serahkan untuk negara kami Indonesia yang saat ini tengah terkena wabah. Biarlah Engkau yang akan memberkati kami, Engkau yang akan pulihkan negeri kami. Karena kami percaya bahwa kasih-Mu begitu sempurna melalui pengorbananmu yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.